Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmana Isrina dengan NIM 2223007. Saya mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan makalah saya dengan judul Pendidikan Filsafat Pancasila pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mustafa, sarjana agama, Master Pendidikan Islam. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita simak video pembahasan saya berikut ini. Filsafat Pendidikan Pancasila. Dan sebelum masuk pada pembahasan filsafat pendidikan Pancasila, saya akan menjelaskan dulu apa itu filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nur Syam, nilai-nilai dalam sosiobudaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana, kesadaran kekeluargaan di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan sinambungnya generasi. Selanjutnya, kesadaran musyawarah mufakat dalam menerapkan kehendak bersama, kesadaran gotong royong dan tolong menolong. Dan terakhir, kesadaran tangga rasa atau teporasio sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, hormat demi keutuhan, kerukunan, dan kekeluargaan dalam kebersamaan. Nah, itulah yang dimaksud dalam Pancasila dengan 36 butir-butirnya. Dengan begitu, pada dasarnya masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pancasila walaupun sifatnya masih merupakan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah berabad lamanya mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut. Karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cinta dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa itu dilambangkan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Hubungan filsafat, pendidikan, dan Pancasila. Filsafat pendidikan adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai dan mendasari akan pentingnya filsafat pendidikan. Pancasila yang merupakan ketentuan nasional, filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dihubungkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan.
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan filsafat pendidikan dan Pancasila, di mana filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari sebuah kebenaran. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara dasar atau secara sadar melalui pemikiran yang mendalam berdasarkan filsafat. Lalu jika dihubungkan fungsi filsafat dengan sistem ditinjau dari filsafat, aksiologi, maka dapat dijabarkan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung tentang nilai-nilai sebagai acuan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Nah, filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan. Bila kita hubungkan filsafat ataupun fungsi filsafat dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan sila-sila Pancasila diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya pendidikan yang berperan utama. Selanjutnya, filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan trilogi ilmu pengetahuan. Yang pertama dari segi ontologi, dari segi epistemologi, dan aksiologi. Nah, mari kita bahas bagaimana filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pertama, ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Nur Syam, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika sebelum manusia menyelidiki yang lain. Manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Manusia dalam interaksinya dengan semesta raya melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti apakah sesungguhnya realita yang ada itu. Jadi ontologi adalah cabang dari filsafat yang memperoleh atau yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan tersebut identik dengan membicarakan tentang hakikat yang ada. Selanjutnya, epistemologi. Nah, epistemologi adalah studi tentang pengetahuan adanya benda-benda. Epistemologi yang diartikan sebagai filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, bangsa Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Yang terakhir, dari segi aksiologi. Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki aspek nilai atau value, Nilai tidak akan timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai apabila berguna, benar atau logis, bermoral, dan etis. Dengan demikian, dapat pula dibedakan nilai material dan spiritual. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Dengan demikian, Pancasila syarat akan nilai. Nah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari
materi yang sudah saya paparkan tadi, yaitu filsafat pendidikan adalah tuntunan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan makalah dari saya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya tunggu di grup WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.